Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita di kelas 12 mengenai makna kias dalam teks cerita sejarah. Masih bersama saya, Dewi Rosintauli. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang perbedaan teks cerita sejarah atau novel dengan teks sejarah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang makna kias dalam teks cerita sejarah. Nah, siapa di antara kamu yang masih ingat tentang makna kias? Ya, tentunya kamu sudah mempelajari tentang makna kias di kelas 11 yang lalu. Nah, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan makna kias dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kias memiliki 4 makna, yaitu yang pertama, perbandingan atau persamaan atau ibarat. Yang kedua, sindiran. Yang ketiga, contoh yang telah ada atau analogi. Yang keempat, alasan atau hukuman yang berdasarkan perbandingan atau persamaan dengan hal yang telah terjadi. Nah, inilah makna kias yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu kita dapat menyimpulkan makna kias yang ada nanti dalam cerita sejarah kita adalah makna yang mengandung pengandaian atau pengibaratan. Ibu ulangi, makna yang mengandung pengandaian atau pengibaratan. Makna kias ini nanti bisa juga kita katakan sebagai makna kata yang tidak sebenarnya, atau kita golongkan dengan makna konotatif atau konotasi ya. Kemudian dari makna kias ini nanti akan kita temukan pada novel sejarah yang akan kita bahas. Nah, biasanya makna kias yang ada dalam novel sejarah atau cerita sejarah menggunakan kata atau frasa, ya, menggunakan kata atau frasa yang bermakna kias. Atau frasa yang bermakna kias digunakan penulis berfungsi untuk membangkitkan imajinasi pembaca saat membaca dan bisa juga berfungsi sebagai memperindah cerita. Jadi nanti fungsi dari makna kias dalam cerita sejarah ada 2, yaitu membangkitkan imajinasi pembaca dan memperindah cerita. Mari kita lihat pada contoh yang sudah ada pada slide. Pada contoh pertama, ini ada dalam kutipan cerita dari buku paket kamu. Di antara para ibu ratu yang terpukul hatinya, hanya ibu ratu Raja Patni Biksuni Gayatri yang bisa berpikir tenang. Nah, dari contoh ini ada kata terpukul hatinya. Makna kias yang terdapat pada frasa ini adalah bermakna
sangat sedih. Pada contoh kedua, mampukah Cakradara menjadi tulang punggung, mendampingi istrinya menyelenggarakan pemerintahan? Nah, kata tulang punggung memiliki arti sandaran atau sumber kekuatan. Sedangkan pada contoh ketiga, kita lihat dalam bentuk kata. Kalau ini tadi di sebelahnya Gajah Mada membeku. Di sebelahnya Gajah Mada membeku. Kata membeku dapat berarti diam. Ya, diam saja atau diam. Nah, inilah contoh penggunaan kata dan frasa yang muncul pada cerita sejarah atau novel sejarah. Selain menggunakan kata atau frasa bermakna kias, novel sejarah banyak menggunakan peribahasa, baik peribahasa bahasa daerah atau berbahasa Indonesia. Penggunaan kata, ungkapan atau peribahasa daerah ini digunakan penulis untuk memperkuat latar waktu dan tempat kejadian. Perhatikan contoh berikut ini. Hidup rakyat Majapahit boleh dikatakan gemaripa loh jinawi kertatata raharja. Hukum ditegakkan, keamanan negara dijaga, menjadikan siapapun merasa tenang dan tentram, hidup di bawah panji gula kelapa. Peribahasa gemaripa loh jinawi kertatata raharja merupakan peribahasa dalam bahasa Jawa yang artinya hidup makmur, aman, dan tentram. Pada contoh kedua, dari kutipan cerita sejarah juga, Singa Parepen yang juga disebut Bango Lumayang terpaksa harus menebus nyawa untuk ameng-ameng nyawa yang dilakukannya. Peribahasa ameng-ameng nyawa merupakan ungkapan dalam bahasa Jawa yang memiliki arti bermain-main dengan nyawa. Nah, inilah pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai makna kias pada teks cerita sejarah atau dalam novel sejarah. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya anak-anak kami di SMA Katolik Trisakti Medan. Selamat pagi, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.